kembali lagi di ibadah Glory Kids Layan 18 Samarinda. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik menghormati Tuhan ya, dengan cara yang pertama, duduk dan jangan berbaring ya. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Yang ketiga, tidak boleh sambil makan ya adik-adik. Dan yang keempat, adik-adik siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik ya. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi sama Kak Renai, Kak Vina, dan Kakak Heni. Adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, Kak Renai angkat pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami anak sekolah minggu bisa beribadah. Ya
Adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu. Nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh buat Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Yang di rumah, menyembah Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku. Haleluya. Ayo adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, anak sekolah minggu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin mereka, beri kefokusan buat anak-anak sekolahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Didi lagi menyanyikan lagu apa itu? Saya lagi nyanyi lagu Di Sini Senang Pak Jojo. Oh iya Didi ya. Oh ya Pak Jojo, ini kan ada teman-teman di rumah. Nah, mari kita sama-sama sapa teman di rumah ya Pak Jojo. Iya Didi, mari kita sapa sama-sama. Shalom teman-teman.
Shalom anak-anak. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Oh ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Didi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya yang mau kita berdoa. Sebelum itu, lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan cerita firman-Mu, kami minta urapan-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan Pak Jojo menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup kami, dan juga berkati Pak Jojo yang menyampaikannya Tuhan, biar Tuhan memakai Pak Jojo terlebih lagi dalam melayani-Mu. Ini doa kami siap mendengar firman-Mu. Teman-teman, mari kita sama-sama mengatakan Amin. Oh iya Pak Jojo, tema bulan ini apa Pak Jojo? Nah, Didi dan anak-anak di rumah, tema bulan ini adalah iman yang selalu percaya. Nah, yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-56. Nah, adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Kita akan membaca di ayat yang ke-50. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Amin. Nah, Amin. sebelum kita mendengarkan cerita tentang Yairus, Papa Jojo mau bertanya dulu nih. Didi dan anak-anak di rumah pernah dengar nggak cerita tentang Abraham? Pernah Pak Jojo. Pak Abraham itu bapak dari segala bangsa. Ya, betul Didi. Hari ini Papa Jojo mau bercerita tentang Abraham yang adalah bapak segala bangsa dan juga bapak orang beriman Didi yang sudah kakek-kakek namun belum punya anak di umur 100 tahun. Namun Allah berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang dan sebanyak pasir di laut. Nah, Didi dan anak-anak di rumah adalah keturunan Abraham. Ya, Didi dan anak-anak di rumah, kita akan lanjutkan cerita tentang Yairus. Nah, Papa Jojo mau bertanya sekali lagi nih. Didi dan anak-anak di rumah, siapa yang pernah dengar tentang anak Yairus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian? Saya. Nah, ceritanya adalah datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepada Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya, karena anak perempuan Yairus yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Nah, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Nah, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seseorang pun ikut masuk dengan dia ke dalam rumah Yairus, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan Tuhan Yesus
karena mereka tahu bahwa anak Yairus itu telah mati. Nah, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Kata Yesus, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak Yairus itu, dan seketika itu juga ia bangkit dan berdiri. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi. Nah, adik-adik di rumah, dari cerita tersebut, milikilah iman seperti Yairus. Karena Yairus mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus, anaknya dibangkitkan dari kematian. Anak Yairus hidup kembali karena iman Yairus kepada Tuhan Yesus. Nah, Didi dan anak-anak di rumah, dari cerita yang tadi Bapak Jojo sampaikan, apakah Didi dan anak-anak di rumah sudah mengerti? Mengerti Pak Jojo? Ya, bagus. Oh ya Pak Jojo, saya mau bertanya. Tadi Bapak Jojo menjelaskan tentang iman ya. Apa sih itu iman Pak Jojo? Nah, Didi dan anak-anak di rumah, iman itu artinya percaya. Dalam cerita ini, Yairus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan anaknya walaupun sudah mati. Nah, Didi dan anak-anak di rumah harus mempunyai iman seperti Yairus. Oh, begitu Pak Jojo. Iya, Didi. Nah, Didi, Pak Jojo mau bertanya nih, Didi pernah sakit nggak? Pernah Pak Jojo. Sakit apa, Didi? Didi pernah sakit kepala, sakit perut, demam, sama sakit gigi. Nah, jika Didi sakit, Didi harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya Didi. Nah, kalau kita percaya, berarti kita sudah beriman seperti Yairus tadi, yang anaknya sudah mati, tapi dia percaya Tuhan Yesus sanggup menghidupkan anaknya kembali. Nah, Didi dan anak-anak di rumah, nah demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Didi, mari pimpin kita dalam doa. Ya teman-teman, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami telah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan kami, untuk kami jalani hidup-hidup kami sepanjang pekan yang akan datang Tuhan. Dan Tuhan, berikan kami iman yang selalu taat kepada Tuhan, dan berkati kami sebagai anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang telah mengajar kami semua tentang percaya dan iman Tuhan. Ini doa kami tutup acara kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa. depan, anak-anak.